Bab 303. Kekuatan meningkat pesat. Makhluk kelas rendah, beraninya merusak rencanaku. Lihat aku bagaimana memusnahkanmu. Melihat Dragon King meninju ke arah kepala warrior yang, gadis kecil yang ada di pusaran pusat energi warrior yang langsung mengamuk, dia susah payah baru menarik keluar warrior yang dari ambang kematian. Sekarang malah Dragon King ingin membunuh warrior yang, mana mungkin dia tidak mengamuk. Hanya saja dia sekarang sangat lemah, tapi untung saja masih memiliki tenaga untuk melawan makhluk kelas rendah ini. Gadis kecil menggerakkan jari, energi ungu yang halus pun menghantam ketinjuan raksasa Dragon King. 1 detik kemudian, di bawah tatapan orang-orang alam baka dan wilayah iblis, Dragon King terpelanting ke belakang hampir 100 meter baru berhenti, terbaring di tanah, tidak tahu masih hidup atau sudah mati. Kelvin Mo dan Sol pun kaget, menatap warrior yang dengan tatapan serius. Dragon King meskipun sangat sombong, tapi kekuatannya tidak perlu diragukan, bahkan mereka berdua bersama menyerang juga belum tentu bisa mengalahkan dia. Dan saat ini, Dragon King dengan aneh terpelanting ke belakang. Yang paling penting, mereka berdua tidak melihat bagaimana Dragon King terpelanting ke belakang. Yang menyerang pasti adalah pendekar alam bangsawan, bahkan alam kaisar. Saat ini, pemikiran Kelvin Mo dan Sol sama. Tapi mereka pun merasa heran, karena di antara umat manusia, klan iblis, alam baka dan wilayah siluman ada perjanjian. Di medan perang kuno ini, pendekar alam bangsawan tidak boleh menyerang mereka. Sekarang pendekar kuat umat manusia yang menyerang duluan, bisa dikatakan sudah mengingkari perjanjian. Berdasarkan teori, pendekar kuat dari klan iblis, alam baka dan wilayah siluman akan keluar untuk menghalangi. Tapi sampai sekarang masih belum ada pergerakan apapun. Di langit kota kuno muncul sosok bayangan senior berambut putih, di depan dia ada seorang pria paruh baya memakai jubah abu-abu. Pria paruh baya ini adalah pendekar kuat klan iblis, karena di kepalanya ada sepasang tanduk berwarna hitam. Senior berambut putih ini memejamkan mata, tidak lama kemudian, dia membuka sepasang mata, tatapan dipenuhi rasa kaget, lalu menggeleng kepala dengan nada kecil berkata, "Aneh. Aneh sekali. Aku pun tidak bisa merasakan aura orang yang menyerang. Apakah dia? Tidak mungkin, meskipun menghilang dari daratan pendekar hitam, dia juga tidak akan muncul sekarang. Tapi kalau bukan dia, masih ada siapa lagi? Hasan Kian, apakah kamu juga tidak merasakan aura orang itu?" Saat ini, pria paruh baya klan iblis yang berdiri di seberang senior berambut putih pun berkata. Senior yang bernama Hasan Kian menggeleng kepala lalu berkata, "Sandra Mo, kekuatan spiritual dan kekuatan roh jiwa klan iblis kalian lebih kuat dari manusia, kenapa kamu juga tidak merasakan?" Pria paruh baya yang bernama Sandra Mo pun melirik Hasan Kian dan tidak berkata. Hasan Kian tercengang, "Kamu mencurigaiku bahwa umat manusia sengaja merusak perjanjian di antara kita." "Aku tidak berkata seperti ini." Sandra Mo dengan nada dingin berkata, "Ini kamu yang mengatakan." Hasan Kian seketika mengamuk, di saat dia mau berbicara, Sandra Mo pun berkata, "Juga tidak apa-apa, lagi pula mereka juga tidak akan menyerang kader berbakat klan iblis. Dia tidak membunuh si bodoh klan naga itu, menandakan hanya ingin memberi sedikit pelajaran saja." "Iya, lalu manusia yang ada di sana itu sebenarnya memiliki asal-usul apa? Di dalam dimensi ada macam tutul yang mengikuti." Kelvin Mo pun terdiam sejenak, lalu lanjut berkata, "Hasan Kian, apakah orang ini adalah sebuah jurus yang digunakan umat manusia untuk menghadapi klan iblis? Kalau aku jawab ini, apakah kalian klan iblis akan takut?"
kata Hasan Kian dengan nada pelan. Sandra Mo tercengang, lalu tersenyum dan berkata, Hasan Kian, ada kata-katamu ini, kedepannya jika kamu mati, aku Sandra Mo berjanji tidak akan makan dagingmu. Selesai berkata, Sandra Mo pun bergerak, menghilang dari tempat. Setelah Sandra Mo pergi, Hasan Kian melirik warrior yang ada di bawah, lalu mengerutkan kening tidak tahu sedang berpikir apa. Melihat pusaran pusat energi yang ada di perut warrior yang, badan gadis kecil itu sudah transparan, meskipun dilihat dengan teliti juga tidak akan bisa melihat raganya. Gadis kecil dengan kesal melihat ke arah depan, yang betulnya melihat dunia luar. Mendadak, gadis kecil ini berteriak kuat, warrior yang, dasar bodoh. Kenapa kamu begitu lemah? Cepat melatih cepat. Kamu tidak tahu rasa dikurung selama ratusan ribu tahun. Aku memberikan energi ungu ini padamu sudah baik padamu, kamu cepat menjadi kuat. Setelah aku keluar, aku pasti akan menghancurkan dunia ini. Perlahan-lahan suara gadis kecil ini semakin kecil, akhirnya berubah menjadi cahaya putih masuk ke dalam pintu. Selanjutnya pintu itu mendadak hilang, pusaran pusat energi pun menjadi tenang. Gadis kecil, pintu, seolah-olah tidak pernah muncul. Di luar kota kuno, ratusan tatapan mata tertuju pada warrior yang, seolah-olah ingin membunuh warrior yang dengan tatapan mata. Saat ini, Dragon King yang dihajar terbang oleh gadis kecil pun pelan-pelan bangkit, tapi Dragon King sudah tidak berlagak seperti sebelumnya, hanya ada tatapan kaget dan takut. Sebelumnya dia tidak pernah merasakan aura kematian ini. Dia sendiri bahkan tidak tahu bagaimana dihajar terbang, hanya merasakan sebuah kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini pun membuat jiwa rohnya juga bergetar. Muncul kondisi yang sangat aneh, ratusan orang menatap warrior yang, tidak ada yang bersuara, sangat hening dan sedikit aneh. Kondisi warrior yang sekarang, di bawah pengobatan energi ungu, luka dalam dan luar pun mulai pulih total. Warrior yang pelan-pelan membuka sepasang mata, tatapan mata muncul dua cahaya ungu, merasakan kondisi badannya. Ekspresi warrior yang pun seketika berubah, karena dia menyadari sekarang dia sudah mencapai alam pemenang level 5. Betul, alam pemenang level 5. Tidak hanya demikian, dia juga merasa raganya juga menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi? Warrior yang penuh dengan pertanyaan, seketika meningkat 5 level alam, ini sangat tidak wajar. Peningkatan kali ini tidak membuat warrior yang merasa bahagia, melainkan merasa khawatir, karena peningkatan alam ini terlalu cepat, belenggu setiap alam sepertinya tidak ada gunanya bagi warrior yang. Tidak lama kemudian, warrior yang pun teringat pusaran pusat energi dan langsung memeriksanya. Di saat melihat monster hitam yang ada di pusaran pusat energi, warrior yang pun kembali tercengang. Level spirit. Melihat serigala iblis yang terbaring, warrior yang pun menelan ludah, berkata, level semi spirit, level pemenang puncak. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Teringat sesuatu, warrior yang langsung menoleh ke arah bocah kecil, melihat bocah kecil masih tertidur lelap, warrior yang pun merasa tenang, untung saja bocah kecil ini baik-baik saja. Teringat hal yang dilakukan bocah kecil ini pada dirinya, juga saat ini bocah kecil tetap berada di sisinya, warrior yang pun merasa terharu. Sepanjang jalan bersama dengan bocah kecil, meskipun dia tidak pernah berkata satu kata pun, tapi warrior yang mengetahui, bocah kecil sudah menganggap dirinya sebagai keluarga. Meskipun dia adalah manusia dan bocah kecil adalah siluman monster, tapi dendam di antara manusia dan siluman monster tidak memengaruhi hubungan dia dan bocah kecil. Bisa dikatakan,
Bagi bocah kecil dan warrior yang tidak peduli manusia atau siluman monster, siapa yang berani melukai mereka, mereka berdua pasti akan tanpa ampun membunuhnya. Memeluk macan tutul ungu ke pelukan, melihat wajahnya yang dipenuhi luka, warrior yang pun merasa sedih, lalu mengelus kepalanya dengan pelan, memasukkan dia ke dalam pusaran pusat energi berwarna hitam. Masuk ke kolam energi hitam, ekspresi macan tutul ungu pun menjadi segar, muncul cahaya ungu. Melihat kondisi ini, warrior yang pun merasa lega, untung saja pusaran pusat energi ini bisa mengobati luka bocah kecil ini. Jika tidak, dia juga tidak tahu harus bagaimana. Melirik pusaran pusat energi, ekspresi warrior yang pun semakin serius, karena dia menyadari pusaran pusat energi ini sepertinya sedikit menakjubkan. Karena pusaran pusat energi ini sangat misterius, dia sampai sekarang masih tidak mengetahui apapun. Untung saja, pusaran pusat energi ini tidak ada niat jahat dengannya dan selalu membantunya saat masa-masa krisis. Setiap kali membantu dia pun mendapatkan keuntungan yang besar. Sama seperti kali ini, dia langsung naik 5 level. Warrior yang menggeleng kepala tidak memikirkan hal ini, memutar kepala melihat, warrior yang pun kaget, karena di depan hadapannya ada ratusan orang dengan tatapan jahat menatapnya. Melihat pakaian dan muka mereka, warrior yang pun kaget. Dia mengetahui mereka seharusnya siluman dari wilayah iblis, alam baka dan wilayah siluman. Melihat sekeliling, menyadari tidak ada satupun umat manusia, warrior yang pun tertawa. Dia tidak menyalahkan para pendekar hitam ini meninggalkan dia sendirian, karena para pendekar hitam ini sudah baik tidak membunuh dia, warrior yang mana mungkin berharap mereka untuk menolong dia. Menggeleng kepala, warrior yang pun tidak memikirkannya lagi, juga tidak memedulikan ratusan orang ini, memutar badan berjalan ke arah kota kuno. "Tunggu," kata Kelvin Mo yang mendadak bersuara. Warrior yang menghentikan langkah kaki, memutar badan melihat ke arahnya dan berkata, "Kenapa?" Sambil berkata, energi hitam di badannya pun mulai mengalir keluar. "Kamu sepertinya sudah dicampak oleh ras sejenis," ujar Kelvin Mo. "Tidak disebut dicampak juga, mereka tidak menyerangku di masa kekacauan. Aku sudah sangat kaget dan berterima kasih," ujar warrior yang dengan nada santai. Kelvin Mo mengangkat alis mata lalu berkata, "200-an saudara yang ada di belakangku ini sudah beberapa tidak makan. Kamu memiliki kekuatan yang lumayan. Daging seharusnya cukup lezat, bagaimana kamu membiarkan para saudaraku ini mencicipi dagingmu?" "Roh jiwa dia milikku," ujar Sol yang ada di sampingnya. "Memakan dagingnya, menelan roh jiwanya." Warrior yang pun tertawa, merenggangkan bahu dan berkata, "Silakan bersambung."